Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tema yang berjudul Amsal Al-Quran. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai petunjuk seluruh umat manusia, sekaligus peringatan. Melihat hal tersebut, secara mudah mungkin dapat dinyatakan bahwa Al-Quran dengan sendirinya dapat dipahami oleh setiap orang yang menjadi sasarannya. Akan tetapi, Al-Quran ternyata ada kalanya menampilkan dirinya melalui kata-kata atau ungkapan peribahasa yang tidak mungkin dapat dipahami oleh setiap orang, melainkan hanya kalangan tertentu saja dan melalui pemikiran yang mendalam. Oleh karenanya, Allah telah menggambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat 43 bahwa perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tidak yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ayat ini menggambarkan betapa sulitnya mengidentifikasi sekaligus memahami amsal yang ada dalam Al-Quran. Di sini kami akan bahas definisi amsal, faedah amsal, jenis amsal dalam Al-Quran, dan membuat masal dengan Al-Quran. Pengertian amsal Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata amsal yang secara etimologis mempunyai arti bandingan. Maka apabila membandingkan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi rupa, warna, rasa, dan lain-lain, maka itu merupakan matsal. Sebagian ulama ada yang menulis sebuah kitab khusus tentang perumpamaan atau matsal dalam Al-Quran, dan ada pula yang hanya membuat satu bab dalam satu kitabnya. Kelompok pertama misalnya Abul Hasan Al-Mawardi, sedang kelompok kedua antara lain As-Suyuti dalam Al-Itqan dan Ibnu Al-Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Kedua pengertian matsal dari segi bahasa sebagai telah diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa matsal adalah sebuah ungkapan yang memberikan pengertian baru yang berlainan dengan pengertian ungkapan itu menurut pemakaian asalnya, atau dengan perkataan lain, ungkapan itu tidak dapat dipahami secara tekstual, tetapi harus mengartikannya sesuai dengan keadaan yang mengiringi ungkapan tersebut. Definisi amsal. Amsal adalah jamak dari matsal. Adalah kata amsal mits dan matsil, serupa dengan syibah dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Amsal dalam sastra yang dimaksud adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisi menyerupakan sesuatu dengan, contohnya rubba ramiyam min ghairi ramin. Maksudnya berapa banyak musibah diakibatkan oleh kesalahan memanah orang yang
Orang yang pertama mengatakan seperti ini adalah Hakam bin Yaquts Al-Nagri membuat perumpamaan. Orang yang salah dengan musibah walaupun kadang-kadang benar terkait dengan masalah ini. Katanya, amsal digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan, sifat atau kisah yang menakjubkan. Ada makna yang keempat yang dipakai oleh ulama bahasa Arab, yaitu kata majaz, murakabah, ungkapan metaforik yang memiliki hubungan yang serupa ketika digunakan. Asalnya adalah sebagai istiarah tamsiliyah, seperti kata-kata kita terhadap orang-orang yang maju mundur dalam menentukan sikap atau ragu-ragu. Mengapa aku lihat engkau meletakkan satu kaki dan meletakkan kaki yang lain di belakang? Ada juga yang berpendapat amsal adalah makna paling jelas dalam menggambarkan suatu realita yang dihasilkan oleh adanya daya tarik dan keindahan. Amsal seperti ini tidak disyaratkan harus adanya sumber atau jenis amsal dalam Quran. 1. Amsal musharrarah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz. Matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih, penyerupaan. Amsal ini seperti banyak ditemukan dalam Al-Quran. Amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya, singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Oke, selanjutnya jenis amsal dalam Al-Quran. 1. Amsal musharrarah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz mansal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Amsal ini seperti banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya, singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Yang ketiga, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Faedah-faedah amsal. Yang pertama, 1. Menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya. Sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benda kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Misalnya, Allah membuat perumpamaan bagi keadaan orang yang menafkahkan bertanya secara riya, bahkan ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatan itu. Yang kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Misalnya, mereka yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga,
menghimpun makna yang menarik dan indah dalam suatu ungkapan yang padat seperti Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah dalam ayat di atas. Selanjutnya, membuat matsal dengan Al-Quran. Telah menjadi tradisi para sastrawan menggunakan matsal di tempat-tempat yang kondisinya serupa atau sesuai dengan isi matsal tersebut. Jika hal ini dibenarkan dalam ungkapan-ungkapan manusia, maka para ulama tidak menyukai penggunaan ayat-ayat sebagai matsal. Mereka tidak memandang perlu bahwa orang harus membacakan sesuatu ayat matsal dalam kitabullah ketika ia menghadapi sesuatu urusan duniawi. Hal ini demi menjaga keagungan Al-Quran dan kedudukannya dalam jiwa orang-orang mukmin. Kata Abu Ubaid, demikianlah seseorang yang ingin bertemu dengan sahabatnya atau ada kepentingan dengannya. Tiba-tiba sahabat itu datang tanpa diminta. Maka ia berkata kepadanya sambil bergurau, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.